Arif Rahman. Ada, Prof. Kartika. Hadir, Prof. Rizky. Rizky Afnan, Prof. Hadir. Afnan, ya Rizky Afnan. Hadir, Prof. Ada ya? Iya. Indah Putri. Hadir, Prof. Risa. Hadir, Prof. Devian. Devian Astika. Masih ada urusan mendesak, Prof. Iya, tapi kan nggak enak tuh. Ya, enggak ada, Prof. Ella. Hadir, Prof. Rizky Nur Fadila. Ada juga ya. Si Rizky Nur Fadila nggak ada ya? Belum ada, Safri. Prof. Safri. Ada, Prof. Ada. Muhammad Furqon. Hadir, Prof. Aprilia. Hadir, Prof. Faradila. Ada. Muhammad Isur. Hadir, Prof. Faradila. Oh, Faradila loh. Kue karo komen. Muhammad Isur ada ya? Ada, Prof. Putisari. Hadir, Prof. Rofiatul. Hadir, Prof. Yes. Oke. Nah, PR-nya kemarin ada pertanyaan? Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Mohon maaf, belum, Prof. Belum selesai. Hanya Saya separuh. tunjukkan ya, nanti kalau sudah aja. Kami sudah punya jawabannya. Cuma ya saya kan ingin juga Anda benar-benar ada upaya gitu loh ya. Kalau nggak ada upaya ya kita biarkan aja. Hari ini teruskan aja gitu ya. Ya. Oke, siapa yang itu? Yang apa presentasi? Ya, saya, Prof. Izin Jadi kalau share ada PR gitu dikerjakan ya Mbak ya, Mas ya. Kerjakan gitu. Jangan sampai nggak Iya, Prof. dikerjakan nanti nggak isu nanti belakangnya. Iya, Prof. Ya, baik, Prof. Ini, Prof. Baik, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang vector mechanics tentang dinamik kinetik partikel hukum 2 Newton. Di sini ada saya, Firdausi Rahma, ada Pak Rizky Afnan, dan ada Bu Faradila. Sebentar Mbak, sebentar. Orang-orangnya harus. Sebentar. Ya, wes. Baik, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Bu Faradila. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Firda atas kesempatannya. Mungkin di slideshow. Ya, untuk materi yang kedua yaitu tentang dinamika partikel atau tentang hukum kedua Newton, yaitu nanti akan membahas tentang hukum 2 Newton tentang gerak, momentum linear partikel, persamaan gerak, keseimbangan dinamis, momentum angular partikel, persamaan gerak pada komponen radial dan transversal, persamaan momentum angular,
hukum Newton tentang gravitasi. Hari ini tadi tanggal berapa ya? 21 ya? Nggih, Nggih, Prof. Prof. 21. Ya, Prof. 21 Prof. Nah, next. Nah, untuk pendahuluan, hukum pertama dan ketiga Newton sudah cukup untuk mempelajari tentang benda diam atau statis, atau benda yang bergerak namun tidak ada percepatan atau kecepatannya konstan. Ketika sebuah benda dipercepat, yaitu mengalami perubahan besar atau arah kecepatannya, maka hukum kedua Newton diperlukan untuk menghubungkan gerakan benda dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Next. Hukum kedua Newton sendiri menjelaskan sebuah partikel akan mengalami percepatan yang sebanding dengan besar gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut dan searah dengan gaya resultannya. Jadi arah percepatannya itu searah dengan gaya resultannya. Resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel sama dengan laju perubahan momentum linear partikel tersebut. Next. Jumlah momen terhadap O atau TO dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah partikel sama dengan laju perubahan momentum sudut partikel terhadap O. Jadi Ya, sebentar, jangan naik dulu. Ya. Jadi yang seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu ya, hukum Newton itu berkaitan dengan apa? Ini bagaimana, Prof? Hukum 1 Newton itu berkaitan dengan apa sebenarnya? Dengan kelembaman. Sigma F sama itu belum sampai menukik pada inti persoalan ya, kalau kelembaman. Kira-kira pada apa yang kemarin tuh? Lupa lagi, nggak ada yang nulis. tentang Yang lain. Inersia mungkin, Prof. Ya, tentang kerangka inersia. Jadi kerangka di mana hukum Newton itu berlaku. Itu hukum 1 itu supaya paham betul ya. Jadi hukum 1 itu memang berkaitan dengan kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku, yaitu kerangka inersia. Nah, jadi hukum 1 itu bunyinya itu suatu benda apabila bebas pengaruh, tidak ada yang mempengaruhi dan tidak ada gaya yang bekerja ya. Gaya luar yang bekerja, dia akan diam atau bergerak lurus beraturan. Sudah, itu intinya, ya. Nah, di situ. Nah, sekarang kalau itu berkaitan, maka disebut berkaitan dengan statik di situ. Nah, kalau itu ada gaya, ada gerakan, percepatan, nah hubungannya itu bagaimana? Itu di hukum 2. Yaitu nanti di hukum 2 itu F sama dengan M kali A. Itu intinya. Ya, jadi ini jangan sampai dilupakan ya. Yang ketiga, hukum ketiga itu ya tetap dikatakan itu statik kan. Karena itu di antara dua benda itu selalu ada gaya yang saling mempengaruhi, yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Yaitu apabila suatu gaya pada suatu benda memberikan gayanya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gayanya sama, besarnya sama, arahnya berlawanan. Itu yang dikenal dengan hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi di sini kayaknya tidak dibicarakan ya, hukum aksi reaksi ya di bab ini ya. Ya, di hukum aksi reaksi. Nanti saya teruskan lagi. Nanti silakan ini F sama dengan M kali A itu. Ya, teruskan. Next. Nah, ini untuk hukum kedua Newton tentang gerak. Jadi hukum kedua Newton itu berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel tidak nol, maka partikel tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan besar resultan dan searah dengan resultan. Jadi untuk arah kecepatannya itu searah dengan
arah resultan dari gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini untuk pertimbangan sebuah partikel yang mengalami gaya konstan atau masanya konstan, yaitu F per A, di mana diambil dari rumus F sama dengan M kali A. Jadi F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2, atau massa dari benda ini sama sehingga konstan. Next. Nah, ini ketika sebuah partikel bermassa M dikenai gaya F, maka percepatan partikel harus memenuhi persamaan F sama dengan M kali A, atau percepatannya itu memenuhi persamaan A sama dengan F per M. Nah, percepatan harus dievaluasi sehubungan dengan kerangka acuan Newtonian, yaitu kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan ataupun tidak mengalami gerak rotasi. Jika gaya yang bekerja pada partikel adalah 0, partikel tidak akan mengalami percepatan, yaitu akan tetap diam atau terus pada garis lurus dengan kecepatan konstan. Ini sesuai dengan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Kenapa kok garis lurus, kok nggak bisa berputar? Karena kalau rotasi nanti ada persamaannya. Kan kalau ini tadi kerangka acuan Newtonian kan tidak mengalami percepatan ataupun rotasi. Terus Ya, next. kalau melengkung? Kalau melengkung nanti pakai ada percepatan, ya. Percepatannya nanti ada dua, satu percepatan tangensial yang menyinggung lengkungan dan radial ya, atau normal itu yang menuju ke pusat, ya seperti itu. Next. Nah, ini untuk momentum linier dari partikel. Jadi mengganti percepatan dengan turunan dari kecepatan. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri kalau percepatan itu adalah turunan dari kecepatan, yaitu dv per dt, sehingga pada rumus F sama dengan M kali A tadi, A-nya diganti dengan dv per dt, sehingga didapatkan dmv, di mana V-nya adalah vektor per dt, yaitu mv sendiri adalah momentum linear, sehingga bisa dirumuskan sigma F sama dengan dl per dt. L-nya merupakan momentum linear dari partikel, yaitu Stop ya, stop. Sekarang pertanyaannya, kenapa dmv per dt itu sama dl per dt? Karena mv-nya ini adalah momentum linear, persamaan dari momentum. Jadi momentum linearnya, mv itu momentum linear. Ya, ya. Oke. Next. Nah, untuk prinsip konservasi dari momentum linear sendiri, yaitu jika gaya resultan pada sebuah partikel adalah 0, maka momentum linear partikel tetap konstan, baik besar maupun arahnya. Jadi jika konservasi itu apa sih? Konservasi itu kekekalan. Jangan sampai itu yang sering tanya nggak tahu. Padahal yang kalau apa hukum kekekalan, nah itu tahu langsung kalau momentum ya. Ini gitu prinsip. Berarti ini adalah prinsip kekekalan momentum. Iya, prinsip kekekalan momentum linear. Ya, next. Nah, untuk sistem satuan sendiri, dari unit untuk 4 dimensi utama terdapat dimensi gaya, massa, panjang, dan waktu. Nah, dari ketiga unit yang dipakai ini tadi dapat dipilih secara acak, dan keempatnya harus sesuai dengan hukum kedua Newton.
di sini untuk sistem satuan sendiri disebutkan ada sistem satuan internasional atau SI unit dengan satuan dasar, satuan panjang itu satuannya M, massa kilogram, dan waktu sekon. Sehingga satuan gayanya diturunkan 1N itu atau 1 Newton itu berasal dari 1 kilogram dikali dengan 1 meter per sekon kuadrat. Sehingga didapatkan satuan dari gaya, yaitu Newton, itu sama dengan kilogram dikali massa per sekon kuadrat. Ini untuk satuan SI. Dan ada lagi untuk satuan umum AS atau Amerika Serikat. Jadi ada sedikit perbedaan di mana satuan panjangnya itu menggunakan Itu biasanya British ya. Jadi satuan British ya sebenarnya itu. Ini ditulis satuan Amerika ya padahal mungkin British aslinya ya. Inggris Iya. ya. Terus ya satuan umum British. Nah, Iya. untuk di satuan massanya itu menggunakan LB atau biasanya pakai pound. ya, Satuan ya. pound. Ya, Pound ini, ya, pound. ini karena dalam Itu pada masa kecil diajari nggak di SD? 1 pound itu berapa? satu kalau di Berapa SD kilo? Berapa 1 kilo? pound itu sekitar ini kemarin ada. Setengah, Prof. Kilo biasanya kilogram gaya ya. Berapa? 1 0,4 pound itu 0,4 kilogram. Iya, tapi kalau waktu dulu saya enggak 0,4, setengah kilo. Itu ya biasanya. Ya, tapi kan itu kilogram gaya kan itu ya, bukan. Jadi kan satuan gaya atau pound itu ya. 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 Pound. Kalau satuan massanya apa? Satuan massanya ini yang LB ini tadi. Bukan, gaya itu. Slug ya, slug ya Oh tulisannya. ya. Ya, Oke. itu adalah satuan massa ya. Ya, LB itu satuan gaya. Ya. Iya. Teruskan. Nah, jadi untuk di satuan British tadi, LB itu merupakan satuan dari gaya. Lalu dibagi dengan 32,2 feet per sekon kuadrat. Karena di sini memakai satuan panjangnya itu feet, maka percepatannya menggunakan 32,2 feet per Itu salah itu, panjang kok meter. ya Yo, salah kamu mungkin itu nulisnya. ini direvisi. Coba cek meneh masalah itu. FT mestinya ya. Itu Ya. loh. Satuan umum Amerika Serikat itu loh. Panjang itu feet. Dan waktu itu sekon. Ya ganti itu salah, pasti salah. Bawahnya itu ya, ganti. Ini nanti diubah. Jadi satuan panjangnya adalah feet dan satuan waktunya itu dalam sekon. Di mana satuan massanya itu 1 slug, ya disebut 1 slug. Jadi dapat 32,2 feet per sekon kuadrat itu apa? ini percepatannya, Bro. Percepatan apa? Ini jadi percepatan gravitasinya. Kalau Nah, di percepatan gravitasi bumi itu kan 9,8 kalau MKS, SI, ya kan? Meter per sekon kuadrat. Kalau CGS berapa? 980 cm per detik kuadrat, betul ya? Tapi di dalam sistem Inggris ini, ya, sistem satuan Inggris ini, itu 32,2 feet per sekon kuadrat. Yang biasanya itu hanya ditulis 32 saja. Ya. Sering tulis 32 feet per sekon kuadrat. Ya, kayak 9,8 biasanya ditulis 10 kan gitu kan. Nah, ini kayak gitu. Biasanya 32. Biasanya. Ya, wes. Terus. Nah, akhirnya didapatkan untuk satuan dari massa sendiri sesuai dengan persamaan F sama dengan M kali A tadi, yaitu 1LB dikali S kuadrat per feet-nya, atau
1 Newton dikali sekon kuadrat per meter kalau dalam satuan yang SI. Jadi seperti itu. Next. Nah, untuk persamaan gerak sendiri, seperti yang sudah dibahas tadi, di hukum kedua Newton itu memberikan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk penyelesaian untuk gerak partikel dipermudah dengan menyelesaikan persamaan vektor menjadi persamaan komponen skalar. Misalnya untuk komponen segi 4. Jadi misalkan ini ada komponen yang 3 dimensi, ada dimensi X, Y, dan Z. Nah, seperti pada persamaannya ini, yaitu sigma Fx I topi, ya karena ini adalah vektor F-nya, ditambah dengan Fyj topi, ditambah Fz k topi. Itu sama dengan M, yang vektornya adalah A-nya, percepatan, sehingga ditulis M kali AX I topi, plus AYJ topi, plus AZ k topi. Sehingga pada sumbu X itu bisa dituliskan sigma Fx sama dengan MAX. Sigma Fy yaitu MAY, sigma Fz yaitu MAZ. Atau merupakan turunan kedua dari titik Z, titik X. Terus yang mana? Yang mana yang dibaca itu? Mana? Yang sigma Fx sama dengan Mx double dot itu. Oh ya, double dot itu ya. Itu turunan apa? Turunan X ke T. Ya, itu ya. Turunan kedua X ke T. Turunan kedua X terhadap T. Ya, nah, untuk yang F sigma Fy sama dengan M kali Y double dot itu adalah Y-nya merupakan turunan kedua dari Y terhadap T. Begitupun dengan yang dimensi Z ini. Nah, untuk seperti yang sudah dibahas tadi kan, kalau misalkan dalam geraknya melingkar itu ada komponen tangensial dan komponen normal atau radial, seperti pada gambar ini. Jadi, untuk komponen tangensial itu adalah komponen yang menyinggung lintasannya atau menyinggung arah lengkungnya ini. Nah, untuk komponen radialnya itu menuju ke titik pusatnya atau titik sumbu pusatnya. Nah, jika diuraikan sesuai dengan persamaan F sama dengan M kali A, maka pada komponen tangensial atau sigma Ft itu sama dengan M kali dV per dt, di mana AT merupakan turunan dari V terhadap T, itu pada komponen tangensial. Untuk pada komponen normal, karena dia menuju ke pusat, menggunakan sigma Fn sama dengan M kali An, di mana An itu merupakan percepatan sentripetal, yaitu V kuadrat per R. Nah, sebelumnya. Yang di bawah itu, kalau menggunakan frekuensi angular atau kecepatan angular, angular itu menjadi sigma F normal itu sama dengan M omega kuadrat R, gitu ya. Omega kuadrat R karena V itu omega R. Ya, V itu omega R. Maka omega R berarti omega kuadrat R kuadrat per R berarti omega. Ya, selanjutnya. Dan selanjutnya adalah kesetimbangan dinamis. Jadi, persamaan alternatif dari hukum kedua Newton yang merupakan sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena pada kesetimbangan dinamis ini sigma F itu sigma F-nya sama dengan 0, maka
bisa ditulis sigma F min M kali A sama dengan 0, di mana minus M kali A merupakan inersial vektor atau vektor inersianya. Jadi gini, F1 dan F2 itu kan ada resultannya ya. Nih. Nah, resultannya itu lurus dengan min M kali A itu tapi ke atas, betul nggak? Nah, karena M kali A ke atas, itu ada min M kali A yang sama, maka sama dengan 0 sigmanya. Ya. Betul ya? Nah, seperti itu. Itu seperti gaya sentrifugal yang saya jelaskan kemarin. Ingat mau enggak? Gaya sentrifugal. Jadi resultannya ini berlawanan arah dengan vektor inersianya, yaitu yang minus M kali A tadi. Nah, dengan dimasukkannya vektor inersia, sistem gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Maka dapat dikatakan partikel tersebut berada dalam kesetimbangan dinamis. Nah, metode yang dikembangkan untuk partikel dalam kesetimbangan statis dapat diterapkan. Misalnya, gaya koplanar dapat direpresentasikan dengan poligon vektor tertutup. Nah, seperti ini tadi. Jadi kan ada beberapa gaya, lalu ada resultannya. Nah, resultannya itu berlawanan arah dengan gaya inersia dari benda tersebut tadi. Maka sigma F negatif M kali A sama dengan 0. Ya, min MAT itu tidak lain adalah untuk menjawab ini yang sigma gaya dengan resultan dari F1 F2 ya. Ya, kemudian yang min M anormal itu F2 dan F3 ya. Resultan dari F2. Iya, itu antinya ya, lawannya ya. Oke. Nah, sehingga tadi maka sama dengan 0. Nah, vektor inersia sering disebut juga dengan gaya inersia karena mengukur resistensi gaya ditawarkan partikel terhadap perubahan gerak atau perubahan kecepatan maupun arahnya. Gaya inersia mungkin secara konseptual berguna, tetapi tidak seperti gaya kontak dan gaya gravitasi yang next. Nah, ini untuk contoh soal 12.1. Jadi ada Bentar Mbak, sebelum ada itu diselesaikan dulu. Kita mengulang sedikit yang berkaitan hukum 3 kan nggak dibahas ini ya. Hanya sedikit tok tadi pertama tadi ya. Ya. Jadi ada hukum aksi reaksi ya yang sudah saya contohkan kemarin. Aksi reaksi ya. Jadi itu aksi reaksi itu selalu berada pada benda yang berbeda, itu diingat-ingat. Ya. Jadi kalau ada gambar kotak terus hijinnya satunya ke atas terus di titiknya itu ke bawah, itu mesti bukan aksi reaksi ya, tapi biasanya menggunakan sigma F sama M kali A. Paham ya? Jadi kalau diam berarti A-nya 0 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu aksi reaksi mesti pada benda yang berbeda dia bekerja. Contoh ya. Contoh kalau benda berada di meja, ada gaya berat, maka reaksinya itu ada di pusat bumi karena yang menarik kan pusat bumi. Ya. Nah, berlawanan arah besarnya sama. Kemudian kalau dari meja bersentuhan itu ada gaya sentuh ke atas. Disebut dengan gaya normal. Nah, gaya normal itu ada reaksinya yaitu menekan meja, yaitu N aksen. Ya, seperti itu. Itu yang perlu dihitungkan. Jadi aksi reaksi itu bagaikan ini kalau gampangannya itu toko punya barang, Anda punya uang, Anda mau beli. Ya.
toko memberikan barang, Anda memberikan uang. Mana yang lebih dulu? Bebas pilih, ya, bebas pilih. Jadi sebenarnya keadaannya itu adalah serempak. Kalau di dalam hukum ketiga Newton itu serempak. Serempak itu artinya apa? Artinya ya tidak ada ya serempak namanya bersamaan gitu loh ya, itu serempak. Ya, jadi itu adalah hukum aksi reaksi ya. Jadi mana yang aksi, mana yang reaksi silakan dipilih sendiri ya. Jadi tidak bisa ini aksinya Pak, ini reaksinya, ini boleh bebas pilih ya. Kalau satu dipilih sebagai aksi, maka konsekuensinya yang lain itu reaksi. Kalau itu dan memenuhi hukum ini apa namanya? Itu namanya gaya itu ada gaya interaksi ya, interaksi ya. Jadi memenuhi hukum 3 Newton gaya interaksi itu ya. Jadi membangkitkan gaya lain, bukan gaya semu ya. Gaya semu itu seperti sentrifugal kemarin adalah gaya semu ya. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itulah ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai itu tadi hukum 1, 2 dan 3. Ini harus dihitungkan, harus dipahami betul. Ya. Dan sampai nanti ada benda ditaruh di saya tanya. Ini gaya apa ya yang menekan tangan saya ya? Jawaban maksimum apa menurut Anda? Gaya apa ini ya? Yang menekan tangan saya kok berat ya? Gaya apa ini? Menurut Mbak Faradila apa? Gaya berat tadi. Berat, itu gaya berat. Itu selalu namanya salah konsep. Miskonsepsi Anda. Ya, tadi kan saya jelaskan. Gaya berat itu reaksinya kemana? Gaya normal. Bukan. Gaya normal dan gaya berat itu adalah sigma gaya sama dengan 0. Karena dia diam. Itu hukum 2. Hati-hati loh. Ada hukum 2. Yang hukum 3 bukan itu. Gaya berat ke bawah. Ya. Maka yang ke atas reaksinya itu gaya dari pusat bumi menuju benda itu. Tahu ya? Ngerti ya? Kan saya katakan, hukum ketiga selalu tidak berada pada satu benda. Ya. Nah, sekarang karena dia bersentuhan dengan tangan saya ini, ya, maka dia akan timbul gaya normal, gaya sentuh ke atas. Nah, gaya normal itu dengan gaya berat itu tempatnya beda, tempatnya sama. Jadi di situ karena sama satu garis kerja, maka sigma gaya sama dengan M kali A. Nah, pertanyaannya yang menekan tangan saya apa? Reaksi dari gaya normal tadi, reaksinya kemana? Ya menekan itu. Gitu ya. Nah, reaksinya gaya berat kemana? Di mana? Ya di pusat bumi. Nah, itu. Ya paham ya? Ya. Nah, itu yang sering soal konsep Indonesia seperti itu ya. Itu ya. Yes, ada pertanyaan 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 keberlakuannya di mana? Kalau di yang satu bidang tadi pakai hukum kedua Newton tadi. Bukan keberlakuannya 1, 2, 3 itu di mana? Kalau di sini dia berlaku loh, hukum 1, hukum 2, hukum 3. Kalau di sana nggak berlaku loh. Nah, gitu. Gimana? Kalau tidak ada rotasi tadi. Enggak. Beda lagi. Ya namanya namanya di kerangka inersia. Itu harus ditahu ya. Di kerangka ini. Nah, di kerangka inersia itu apa? Kerangka acuan terhadap mana benda yang bebas pengaruh, yang nggak ada pengaruhnya. Dia diam atau bergerak lurus beraturan. Loh, nek melengkung beraturan bagaimana? Ya nggak bisa, karena melengkung beraturan kan ada percepatan. Ya, itu ya. Yang lalu kan sudah saya contohkan yang ada kelereng dijatuhkan di oli apa itu ya. Tahu ditulis mau enggak saya nggak ngerti, besok kalau ada soal saya tanyakan itu bisa-bisa ya. Kalau ada ujian soal saya tanyakan hal itu. Ya, terus untuk
ini contoh soal 12.1. Ya, di sini digambarkan ada sebuah balok dengan massa 200 lb. Ya, terus ada gaya P yang mendorong dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi gayanya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Di soalnya sebuah blok 200 pon terletak pada bidang horizontal. Tentukan besarnya gaya P yang diperlukan untuk membuat balok mengalami percepatan 10 feet per sekon kuadrat ke kanan. Dengan koefisien gesekan kinetis antara balok dan bidang adalah μk sama dengan 0,25. Untuk penyelesaiannya yang pertama, menyelesaikan persamaan gerak balok menjadi dua persamaan komponen persegi panjang. Jadi ada nanti, karena ini kan membentuk sudut 30 derajat, jadi diuraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dan yang kedua, yang tidak diketahui terdiri dari gaya yang diberikan, yaitu P-nya itu tidak diketahui sebesar berapa. Dan reaksi normal N dari bidang. Kedua persamaan dapat diselesaikan untuk hal-hal yang tidak diketahui ini. Ya, next. Nah, ini untuk contoh penyelesaiannya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, P-nya ini diuraikan terhadap X dan Y. Jadi ada sigma Fx dan sigma Fy. Di mana sigma Fx ini menggunakan persamaan M kali A. Karena dia kan searah dengan M kali A ini tadi. Jadi arah F-nya. M-nya sendiri, masanya itu diketahui 6,21 lb kali S kuadrat per feet. Nah, untuk sigma Fx-nya pada sumbu X itu ada P cos 30. Tadi yang uraian dari P-nya tadi diuraikan terhadap sumbu X yaitu P cos 30 dikurangi dengan koefisien dikurangi dengan gaya gesekan kinetisnya yaitu 0,25 kali N. N-nya ini nanti yang akan dicari. Kenapa ini dikurangi? Karena berlawanan arah. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gaya yang diberikan. Maka didapatkan untuk P cos 30 dikurangi 0,25 N itu 62,1 lb. Nah, 6,21 tidak didapatkan dari ini tadi. M sama dengan W per G. W-nya itu 200 lb, G-nya pakai 32,2 feet. Next. Nah, ini untuk yang sigma Fy sama dengan 0. Nah, untuk di gaya pada sumbu Y itu ada gaya normal, dikurangi dengan P sin 30, yaitu uraian dari gaya P tadi terhadap sumbu Y, dan dikurangi 200 kali LB, yaitu 200 LB, yaitu gaya beratnya tadi W-nya. Ini sama dengan 0. Nah, maka bisa dituliskan N sama dengan P sin 30 derajat plus 200 LB. Ini tinggal dimasukkan, N-nya dimasukkan antara persamaan yang sigma Fx dan sigma Fy tadi disubstitusikan. Jadi N pada sigma Fx ini digantikan dengan P sin 30 derajat plus 200 LB. Maka dihasilkan P cos 30 derajat dikurangi 0,25 kali P sin 30 derajat per E plus 200 LB, yaitu sama dengan 62,1 LB. Next. Ya. Ini untuk contoh soal yang 12.3. Jadi ada dua benda dengan massa 100, benda A dengan massa 100 kg dan
benda B dengan massa 300 kg. Dua balok yang ditunjukkan dimulai dari keadaan diam, bidang horizontal, dan katrol tidak bergesekan. Jadi pada benda A ini tidak mengalami gesekan. Dan katrol diasumsikan memiliki massa yang dapat diabaikan. Tentukan percepatan masing-masing balok dan tegangan tali. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama menuliskan hubungan kinematik untuk gerak dan percepatan yang bergantung pada masing-masing balok. Yang kedua, menuliskan persamaan gerak balok dan katrol, lalu menggabungkan hubungan kinematik dengan persamaan gerak untuk menyelesaikan percepatan dan tegangan tali. Next. Nah, ini untuk uraian yang pada benda A itu ada gaya berat atau WA-nya dan gaya normal, serta ada T1 yaitu tegangan tali pada benda A. Yang pertama, menuliskan hubungan kinematik untuk gerak dan percepatan yang bergantung pada balok. Nah, untuk YB sendiri atau pada sumbu Y itu sama dengan setengah XA atau AB sama dengan setengah dari percepatan pada benda A. Nah, sama ini diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi sigma Fx sama dengan MA kali AA. Nah, sigma Fx itu kan pada benda A, itu kan yang dipakai yaitu T1. Jadi T1 sama dengan massa dari A yaitu 100 kg kali AA. Nah, untuk T1 itu mana? T1 itu yang dari A ini loh ya. Ya, itu yang ada gambar T1 itu ya. Ya, dari benda A. Jadi intinya itu yang di atas itu ya. Itu kalau A apa YB itu setengah daripada XA. Itu artinya gimana? Jadi ini untuk kan kalau Lebih cepat lebih besar mana? YB-nya sama X-nya, XA-nya. lebih besar YB. Loh, kok bisa? XA kan sama dengan 2 YB toh. Ya. XA kan sama dengan 2 YB. Ya. Ya toh? Kalau YB-nya itu sudah bergerak 2 kali, maka XA baru bergerak sekali kan gitu. Bergerak ya 1 meter 2 meter katakanlah gitu ya. Gitu. Ya seperti itu. Sehingga percepatan percepatan B itu lebih cepat. Ya. Maka AB setengah A kali A gitu ya. Atau AA-nya itu 2 kali percepatannya B ya. Tuh, itu yang perlu dipahami. Terus ya, lalu untuk di sumbu Y-nya ada benda B yaitu sigma FY sama dengan MB kali AB. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y di benda B itu ada T2 yang arahnya ke atas ini dan WB yang arahnya ke bawah yaitu sebesar 2.940 Newton. Nah, ini maka dituliskan untuk gaya beratnya WB-nya yaitu MB kali G dikurangi T2. ya. Ya, maka akan ditemukan T2 sama dengan WB dikurangi MB kali AB atau 2.940 dikurangi 300 kg kali AB. Next. Nah, ini untuk yang pada katrolnya. Jadi, maka yang tadi kan T1 sama T1-nya itu kan ada 2. Sehingga dapat dituliskan T2 sama dengan 2 kali T1. Nah, next. Nah, sehingga tadi sudah didapatkan T1 itu 100 kg kali AA dan T2 itu 2.940 dikurangi 300 kg kali setengah AA sesuai persamaan yang Abin tadi.
maka tinggal disubstitusikan ke persamaan yang ketiga, yaitu T2 dikurangi 2 kali T1. Nah, seperti ini, maka akan didapatkan AA-nya itu 8,40 meter per sekon kuadrat. Dan AB-nya, karena dia setengah dari AA, maka dapatkan 4,20 meter per sekon kuadrat. Sehingga T1-nya bisa dituliskan 100 kg kali AA, yaitu 100 dikali 8,4 atau 840 Newton T1-nya. Dan T2 adalah 2 kali T1, yaitu 2 kali 840, maka dapatkan 1680 Newton untuk T2. Nah, next. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Bu Firda. Baik, saya lanjutkan. Untuk contoh soal berikutnya yaitu 12.4. Balok B seberat 12 pon dimulai dari keadaan diam dan meluncur pada papan miring A seberat 30 pon yang ditopang oleh permukaan horizontal. Dengan mengabaikan gesekan, tentukan A percepatan bidang miring dan percepatan balok relatif terhadap bidang miring. Penyelesaiannya, balok dibatasi untuk meluncur ke bawah bidang. Oleh karena itu, gerakan mereka bergantung. Menyatakan percepatan balok sebagai percepatan bidang ditambah percepatan balok relatif terhadap bidang. Yang kedua yaitu tuliskan persamaan gerak bidang dan balok. Karena tadi sudah dilihat gambarnya, ini kita uraikan menjadi dua gambar, yaitu ada balok A dan balok B. Di mana karena balok A dibatasi untuk meluncur ke bawah bidang, gerakan mereka bergantung, maka persamaannya menjadi AB sama dengan AA plus AB per A. Yang kedua yaitu tuliskan persamaan untuk bidang dan balok. Di sini untuk balok A itu ditinjau dari sumbu X menjadi sigma Fx sama dengan MA AA, yang mana N1 sin 30 itu adalah sigma Fx-nya sama dengan MA AA, mana sin 30 yaitu setengah N1 sama dengan WA per G dikali AA. Dan untuk balok B ditinjau dari sigma Fx-nya itu menjadi MBAX sama dengan MB karena AX-nya di sini menjadi di atas tadi AA cos 30 minus AB per A itu minus WB sin 30 sama dengan WB per G dikali AA cos 30 minus AB per A. Sehingga menjadi AB per A-nya itu sama dengan AA cos 30 plus G sin 30. Untuk sigma FY-nya itu sama dengan MB AY sama dengan MB untuk dari untuk percepatan Y-nya, sumbu Y itu minus AA sin 30 derajat. Menjadi N1 minus WB cos 30 sama dengan min WB per G AA sin 30. Ini tadi. Untuk yang MAAA itu bergerak ke kanan di sumbu X, dan untuk MB-nya ini bergerak ke bawah. MB AB per A. Ini sama untuk sumbu X-nya, itu MB kali AA. Maka 0,51 N1
sama dengan WA per G kali AA. N1 minus WB cos 30 derajat sama dengan minus WB per G AA sin 30. Hingga diuraikan lagi menjadi 2 WA per G kali AA minus WB cos 30 derajat sama dengan minus WB per G AA sin 30. Di mana ini AA-nya dikeluarkan, itu yaitu G WB cos 30 per 2 WA plus WB sin 30. Maka tinggal dimasukkan tadi, karena tadi untuk tinjauannya menggunakan PON, maka dimasukkan 32,2 feet per second kuadrat kali 12 LB cos 30 per 2 30 LB plus 12 LB sin 30. Maka AA-nya 5,07 feet per second kuadrat. Lalu untuk AB per A-nya itu AA cos 30 plus G sin 30. Karena tadi AA-nya sudah didapatkan, maka tinggal dimasukkan 5,07 feet per second kuadrat cos 30 plus 32,2 feet per second kuadrat sin 30. Maka nilainya menjadi 20,5 feet per second. Soal berikutnya, poros sebuah bandul 2M dengan panjang 2M menggambarkan busur lingkaran pada bidang vertikal. Jika tegangan tali 2,5 kali berat poros untuk posisi yang ditunjukkan, tentukan kecepatan dan percepatan poros pada posisi tersebut. Penyelesaiannya terdapat 3 cara, yaitu 3 langkah, yaitu selesaikan persamaan gerak poros, komponen tangensial dan normal. Yang kedua, selesaikan persamaan komponen untuk percepatan normal dan tangensial. Yang ketiga, itu selesaikan kecepatan dalam hal percepatan normal. Untuk bandul di sini, itu kita proyeksikan T di sini 2,5 mg, dan untuk gaya W-nya itu mg dan sudutnya 30. Maka sigma FT-nya sama dengan MAT, di mana AT tadi itu adalah sin 30, yaitu menjadi G sin 30. Maka nilai AT-nya adalah 4,9 meter per sekon kuadrat. Untuk sigma Fn-nya itu MAN, yaitu 2,5 tadi beratnya, mg minus mg cos 30 sama dengan MAN, di mana AN-nya menjadi G 2,5 minus 30 cos 30 derajat, maka nilai AN-nya adalah 16,03 meter per sekon kuadrat. Maka selesaikan kecepatan dalam hal percepatan normal, di sini adalah AN yang digunakan karena yang ditanya adalah percepatan normalnya, yaitu V kuadrat per R, di mana V sama dengan akar RAN. Tinggal dimasukkan untuk R-nya tadi sepanjang 2 meter, dan AN-nya didapatkan 16,03 meter per sekon kuadrat, maka didapatkan V-nya yaitu 5,66 meter per sekon. Selanjutnya untuk contoh soal 12,6, sini tentukan kecepatan pengenal dari kurva jalan raya dengan radius R sama dengan 400 kaki melalui sudut theta sama dengan 18 derajat. Kecepatan pengenal dari kurva jalan raya yang membelok adalah kecepatan di mana mobil harus melakukan perjalanan jika tidak ada gaya gesek lateral yang diberikan pada rodanya. Terdapat 3 langkah penyelesaian, yaitu
mobil bergerak dalam lintasan melingkar horizontal dengan komponen percepatan normal menuju pusat lintasan, gaya yang bekerja pada mobil adalah beratnya dan reaksi normal dari permukaan jalan. Yang kedua yaitu selesaikan persamaan gerak untuk mobil menjadi komponen vertikal dan normal. Yang ketiga itu selesaikan untuk kecepatan kendaraan. Penyelesaian pertama yaitu tarik di sini sumbu Y-nya dan N di sini, yang mana sigma FY-nya sama dengan 0. Sehingga R cos theta minus W sama dengan 0. FY di sini. Maka R sama dengan W per cos theta. Untuk sigma Fn-nya itu rumusnya adalah M AN, di mana R sin theta sama dengan W per G kali AN, di mana W cos theta sin theta sama dengan W per G dikali V kuadrat per R. Lalu untuk penyelesaian langkah kedua yaitu percepatan kendaraannya, itu kita menggunakan rumus V kuadrat sama dengan GR tan theta. Di mana tadi kita G-nya menggunakan satuan AS tadi, yaitu 32,2 feet per second kuadrat. R-nya itu adalah 400 feet, yaitu jaraknya, dan tan theta-nya itu adalah 18. Maka didapatkan hasil V sama dengan 64,7 feet per second. Lalu saya akan menjelaskan tentang momentum sudut partikel. Apabila ditinjau dari gambar di sini, yaitu partikel P di sini, itu ditinjau dari grafik O, X, Y, Z. Maka di sini otomatis partikel P itu memiliki vektor itu M kali V. Dan H0 sama dengan R kali MV. Di mana persamaan tersebut adalah momentum atau momentum sudut partikel terhadap titik O. Di mana H0 tegak lurus terhadap bidang yang berisi atau mengandung R dan MV, yaitu bidang yang diarsir, yang berwarna hijau di sini. Maka untuk vektor R dan MV itu kita bisa menyelesaikannya dengan determinan seperti ini, H0, IJK, XYZ, dan MVX, MVY, dan MVZ. Dan di mana H0 tersebut adalah R MV sin theta. Untuk sin theta sendiri bisa tahu namanya itu menjadi V theta, yaitu H0 sama dengan M R kuadrat dot theta. Sehingga apabila dijabarkan seperti ini, turunan momentum sudut terhadap waktunya yaitu H0 dot sama dengan R dot cross MV plus R cross MV dot, di mana R dot di sini yaitu apabila diturunkan itu menjadi V dan V dotnya menjadi MA. Maka karena R-nya konstan, maka R kali sigma F menjadi H0 dot itu sama dengan sigma M0.
berdasarkan hukum kedua Newton bahwa jumlah momen terhadap titik O dari gaya-gaya yang bekerja pada partikel sama dengan laju perubahan momentum sudut partikel terhadap titik O. Lalu persamaan gerak dalam komponen radial. Pertimbangkan partikel di R dan θ dalam koordinat polar. Apabila ditinjau dari gambar, itu titik O di sini, yaitu ditinjau dari partikel P, itu terdapat dua komponen, yaitu sigma FR dan sigma Fθ, di mana sigma FR tersebut rumusnya adalah, persamaannya adalah MAR, atau tadi seperti yang dibilang, AR di sini itu bisa dijabarkan menjadi R double dot minus R theta dot kuadrat. Untuk sigma F theta-nya itu sama dengan MA theta, atau A theta di sini dijabarkan yaitu R theta double dot plus 2R dot theta dot. Maka sigma F theta di sini itu tadi seperti penjabarannya yaitu menjadi MA theta, dan sigma FR-nya menjadi MAR, karena ditinjau dari hukum kedua Newton, kan sigma F sama dengan MA. Maka hasil ini juga dapat diturunkan dari kekekalan momentum sudut, yaitu H0 sama dengan MR kuadrat theta dot theta, R sigma F theta sama dengan, karena ini penurunan rumus, jadi D per dt dalam kurung MR kuadrat dot theta sama dengan M R kuadrat double dot theta plus 2R dot R dot theta. Maka ini, persamaan ini kita bisa dibagi dengan R, maka akan menjadi hasilnya sigma F theta sama dengan M R double dot theta plus 2R dot R dot theta. Theta double dot, bukan double dot theta. Gimana, Prof? Theta double dot, bukan Ya, bukan kebalik ya. theta double dot. Bukan double dot theta, bukan itu ya. Ya. Lalu berikutnya yaitu kekekalan momentum sudut. Nah, ini apabila partikel P-nya menjauhi titik O-nya, maka hal tersebut gaya yang bekerja pada partikel yang diarahkan itu menjauhi titik O, partikel dikatakan bergerak di bawah gaya pusat. Karena garis gaya pusatnya melewati 0, karena garis aksi gaya pusat melewati titik O, maka persamaannya yaitu sigma MO sama dengan dot H sama dengan 0 atau Bukan dot H dot. H dot sama dengan 0 atau konstan. Ya di sini kan tadi yang dijelaskan yaitu sigma M0-nya itu bisa dijabarkan menjadi R cross MV. Jadi H di situ apa? H0 itu apa di situ? H0 itu Momen dari momentum linier sama dengan momentum sudut gitu ya. Gitu. Kalau R cross gaya itu momentum linier. Bener ya? Bener nggak? benar, Prof. Ini momen dari momentum. Betul ya? Ini momen dari momentum. Tadi kan sudah ada di depan kan? Ya. Jadi momen dari momentum itu sama dengan momentum anguler. Ya, biasanya ada yang disebut L gitu ya. Tadi gitu. Iya, Prof. Ya tadi kan gitu. Coba dicek.
Jadi ada momen apa momen ya, momennya itu adalah gaya kali R kali gaya, cross gaya, R cross gaya. Kalau ini R cross momentum, ya, cross P. Ya. Wes, teruskan. Maka vektor posisi dan gerak partikel berada pada bidang yang tegak lurus terhadap HO. Besarnya momentum sudut apabila ditinjau dari gambar kedua ini, maka HO sama dengan RM V sin theta sama dengan konstan, yaitu RO MVO sin theta O. Atau H0, HO sama dengan MR kuadrat theta dot sama dengan konstan. Maka HO per M sama dengan R kuadrat theta dot sama dengan H. Ini adalah angular momentum per unit massa. Berikutnya, yaitu apabila ditinjau dari gambar tersebut, radius vektor OP menyapu area yang sangat kecil. Maka DA, yaitu adalah bagian yang diarsir itu, warna biru, sama dengan setengah R kuadrat D theta. Di mana apabila diturunkan terhadap waktu, yaitu DA per DT, sama dengan setengah R kuadrat D theta per DT. Maka menjadi setengah R kuadrat theta dot. Maka persamaan tersebut itu dinamakan menjadi kecepatan area. Untuk benda yang bergerak di bawah gaya pusat, H tersebut menjadi H sama dengan R kuadrat theta dot sama dengan konstan. Ketika sebuah partikel bergerak di bawah gaya pusat, maka kecepatan areanya menjadi konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Afnan. Gravitasi Newton. Ini hukum ketiga ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan hukum gravitasi Newton. Gaya gravitasi yang diberikan oleh matahari pada sebuah planet atau oleh bumi pada satelit adalah contoh penting dari gaya gravitasi. Hukum gravitasi universal Newton. Universal Newton. Dua partikel bermasa M besar dan M kecil menarik satu sama lain dengan gaya yang sama dan berlawanan arah sepanjang garis yang menghubungkan partikel. Sehingga F sama dengan G M besar MM per R kuadrat. G itu constant of gravitation. Konstanta gravitasi bahasa Indonesia. Konstanta gravitasi, ya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, konstanta gravitasinya 34, 6,6,7 kali 66,73. Biasanya ya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Ini sama dengan itu. 6,67 karena ini pangkat min 12 jadi 66,7. Iya. 6,67 kali 10 minus 11
Itu Met- sama itu. sama dengan 34,4 kali 10. Pangkat min Fit 9. Admin 9 Fit pangkat 4 per LB kali sekon pangkat 4. Untuk partikel bermasa M di permukaan bumi, W sama dengan mg per R kuadrat sama dengan mg, di mana G 9,8 meter per sekon, saat sama dengan 32,2 feet per sekon kuadrat. Oke. Next. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah balok D bermasa M dengan meluncur bebas pada lengan OA tanpa gesekan yang berrotasi pada bidang horizontal dengan laju konstan θ0. Mengetahui bahwa B dilepaskan pada jarak R0 dari O, nyatakan sebagian fungsi dari R. Nah, untuk yang pertama, komponen VR dari kecepatan D sepanjang OA dan besarnya gaya horizontal yang bekerja pada B oleh lengan OA. Next. Bukan penyelesaian, tulis baca dulu itu. Sebentar. Nah, penyelesaiannya kan belum kamu baca. Ya. Untuk penyelesaiannya, tuliskan persamaan gerak radial dan transversal balok. Hanya integrasikan persamaan radial untuk menemukan persamaan kecepatan radial. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam persamaan transversal untuk menemukan persamaan gaya dan balok. Pada balok. Gaya pada balok. Oke, next. Nah, untuk penyelesaian pertama, persamaan gerak radial dan transversal balok. Jadi sigma FR sama dengan MAR. Bukan FR itu, VR ya. Yang mana? Yang mana? Yang kiri yang kanan? Kiri. Oh iya. Yang kiri bawah. Ah, ya. 0 sama dengan R double dot kurang R theta dot kuadrat. Sigma F theta sama dengan M A theta. F sama dengan M R theta double dot ditambah 2 R dot theta dot. Nah, selanjutnya persamaan radial, integrasikan persamaan radial untuk menemukan persamaan kecepatan radial. R double dot sama dengan P dot R sama dengan dVr per dt, yaitu dVr per dr dikali dr per dt. Sehingga VR dVr per dr. Selanjutnya double R theta sama dengan V dot R sama dengan dVr per dt, sehingga dVr per dr kali dr per dt sama dengan VR dVr per dr. Nah, ini adalah turunannya. Untuk VR dVr sama dengan R theta dot kuadrat dr sama dengan R theta dot kuadrat 0 dr. Sehingga integral 0 sampai VR dVr sama dengan theta dot pangkat 2 integral R dr.
dan hasilnya dari hasil perturunan rumusnya VR kuadrat sama dengan theta 0 kuadrat R kuadrat kurang R0 kuadrat. Selanjutnya informasi substitusikan informasi yang diketahui ke dalam persamaan transversal untuk menemukan persamaan gaya pada balok. F sama dengan 2 mt theta kuadrat R kurang 0 kuadrat pangkat setengah. Next. Oke, untuk contoh yang kedua, sebuah satelit diluncurkan dengan arah sejajar permukaan bumi dengan kecepatan 18.820 mil per jam dari ketinggian 240 mil. Tentukan kecepatan satelit saat mencapai ketinggian maksimum 2.340 mil. Untuk jari-jari bumi adalah 3.960 mil. Untuk penyelesaiannya, karena satelit bergerak di bawah gaya pusat momentum sudutnya konstan, samakan momentum sudut di A dan B dan tentukan kecepatan di B. Next. Nah, untuk penyelesaiannya, karena satelit bergerak di bawah gaya pusat, momentum sudutnya konstan, samakan momentum sudut di A dan B dan tentukan kecepatan di B. Nah, untuk RM sin theta sama dengan H0 sama dengan konstan. RA MVA sama dengan RB MVB. VB sama dengan VA RA per RB. Sehingga VA 18.820 mili per jam dikali RA 3.960 tambah 240 dibagi 3.960 ditambah 2.340 mil. Sehingga VB sama dengan 12.550 mil per jam. Selanjutnya. Lintasan partikel di bawah gaya pusat. Untuk partikel yang bergerak di bawah gaya pusat yang menuju ke pusat, mr double dot kurang r theta dot kuadrat sama dengan sigma fr sama dengan negatif f. Mr theta double dot tambah 2 r dot theta dot sama dengan sigma f theta sama dengan 0. Persamaan kedua setara dengan r kuadrat theta sama dengan h atau konstan, yang mana theta dot sama dengan h per r kuadrat dan r double dot h2 minus h2 per r kuadrat dikali d kuadrat per d theta kuadrat dalam kurung 1 per r. Setelah substitusikan ke dalam persamaan gerak radial dan disederhanakan menjadi d kuadrat u per d theta kuadrat ditambah u sama dengan f per mh kuadrat u kuadrat.
di mana U sama dengan 1/R. Jika F adalah fungsi yang diketahui dari R atau U, maka lintasan partikel dapat ditemukan dengan mengintegrasikan untuk U sama dengan F theta. Dengan konstanta integrasi ditentukan dari kondisi awal. Next. Nah, aplikasi untuk mekanika luar angkasa. Pertimbangkan satelit bumi yang hanya mengalami tarikan gravitasi bumi D kuadrat U per D theta kuadrat tambah U sama dengan F per MH kuadrat U kuadrat, di mana U sama dengan 1/R, F itu GMM per R kuadrat sama dengan GMM U kuadrat. D kuadrat U per D theta kuadrat tambah U sama dengan GM per H kuadrat atau konstan. Penyelesaiannya adalah persamaan penampang kerucut. U sama dengan 1/R sama dengan GM per H kuadrat 1 tambah E cos theta, di mana omega CH kuadrat per GM sama dengan eccentricity. Asal terletak di pusat bumi adalah fokus dari bagian kerucut. Lintasan dapat berbentuk elips, parabola, atau hiperbola, tergantung pada nilai eksentrisitasnya. Next. Nah, di sini ada aplikasi untuk mekanika luar angkasa. Lintasan satelit bumi ditentukan oleh 1/R sama dengan GM per H kuadrat 1 kurang epsilon cos theta, di mana epsilon CH kuadrat per GM. Untuk hiperparabola epsilon lebih besar dari 1 atau C lebih besar dari GM per H kuadrat, vektor radius menjadi tak hingga untuk 1 tambah epsilon cos theta 1 sama dengan 0. Di mana theta 1 sama dengan kurang lebih cos negatif 1. E minus 1 per epsilon sama dengan kurang lebih cos negatif 1 negatif GM per CH kuadrat. Untuk bentuk parabola, epsilon sama dengan 1 atau C sama dengan GM H kuadrat. Vektor radius menjadi tak hingga untuk 1 tambah cos theta 2 sama dengan 0, theta 2 sama dengan 180 derajat. Untuk elips epsilon lebih kecil dari 1 atau C lebih kecil dari GMH2, vektor radius terbatas untuk theta dan konstan, yaitu lingkaran untuk epsilon lebih kecil dari 0. Next. Nah, konstanta integrasi C ditentukan oleh kondisi pada awal penerbangan bebas. Theta sama dengan 0, R sama dengan R0. Di mana 1/R0 sama dengan GM H kuadrat 1 tambah CH kuadrat per GM cos 0 kuadrat. C sama dengan 1/R0 kurang GMH kuadrat sama dengan 1/R0 kurang GM per R0 V0 kuadrat. Satelit lolos dari orbit bumi untuk epsilon kurang lebih besar dari 1. Lebih besar atau sama dengan? Lebih besar atau sama dengan 1, atau C lebih besar atau sama dengan GM per H2 sama dengan GM per dalam
dalam kurung kuadrat R0 V0. V epsilon sama dengan V0 sama dengan akar dari 2 GM per R0. Lintasan berbentuk elips untuk V0 lebih kecil dari V epsilon dan menjadi lingkaran untuk E epsilon sama dengan 0 atau J sama dengan 0. V epsilon sama dengan akar dari Epsilon itu GM yang mana? yang bentuk macam Nah, tulisannya apa? V epsilon. V, VC. Mana yang mana? Coba tunjukkan yang mana. Mana? Itu kecepatan escape ya, kecepatan meninggalkan. Oh ya, Escape ya. kecepatan Itu epsilon ya, escape Ya. gitu ya. escape ya. Jadi kalau di situ eksentrisitasnya itu lebih besar atau sama dengan 1, maka dia lolos dari orbit. Lepas hilang gitu. Ya. Iya. Jadi mesti harus kurang dari 1. Nah, kalau lepas itu kecepatan lepasnya itu, kecepatan escape-nya itu ESC itu. Sama dengan V0 sama dengan itu akar itu. Jadi itu. Terus Oke, next. Selanjutnya, ingatlah bahwa untuk sebuah partikel yang bergerak di bawah gaya pusat atau kecepatan arealnya konstan, yaitu dA per dt, sama dengan setengah R kuadrat theta sama dengan setengah H, dengan konstan. Waktu periodik atau waktu yang diperlukan satelit untuk menyelesaikan orbit sama dengan luas dalam orbit, dibagi dengan kecepatan area. Sehingga T sama dengan tau, namanya tau. Rho. Tau. Tau. Ya, tau. Tau sama dengan VAB per H per 2. Sama dengan 2 VAB per H. Di mana A sama dengan setengah dari RO tambah dari R0 tambah R1. Untuk B akar dari R0 dan R1. Next. Untuk contoh soalnya, sebuah satelit diluncurkan dengan arah sejajar permukaan bumi dengan kecepatan 36.900 km per jam pada ketinggian 500 km. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh satelit dan waktu periodik satelit. Untuk penyelesaiannya, lintasan satelit dijelaskan oleh 1 per R sama dengan GM per H2 H kuadrat ditambah cos theta. Evaluasi C menggunakan kondisi awal di mana theta sama dengan 0. Tentukan ketinggian maksimum dengan mencari R pada theta sama dengan 180 derajat. 80 derajat. Dengan diketahuinya ketinggian di perigi dan apogi. Waktu periodik dapat dievaluasi. Next. Next. Oke, di mana R0 6.370 ditambah 500 km menjadi 6,87 kali 10 pangkat 6 meter. Untuk V0-nya 36.900 km per H per jam kali 1000 meter kali 1000 m per km per 3.600 s per h, di mana
10,25 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Untuk H sama dengan R0 P0. 6,87 kali 10 pangkat 6 dikali 10,25 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Hasilnya 70,4 dikali 10 pangkat 9 M kuadrat per S. Untuk GM, GR kuadrat 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 6,37 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Sehingga 398 kali 10 pangkat 12 meter kubik per S kuadrat. Penyelesaian lintasan satelit disajikan oleh 1 per R sama dengan GM per H2 tambah C cos theta. Evaluasi C menggunakan kondisi awal di theta sama dengan 0. C sama dengan 1 per R0 kurang GM H kuadrat. Jadi 1 per 6,87 kali 10 pangkat 6 meter dikurang 394 kali 10 pangkat 12 meter kubik per sekon kuadrat per 7 kuadrat dari 70,4 meter per sekon. Sehingga 60 hasil akhirnya 65,3 kali 10 minus 9 per meter. Atau meter minus 1. Next. Nah, tentukan ketinggian maksimum dengan mencari R1 di theta sama dengan 180 derajat. 1 per R1 sama dengan GMH2 kurang C sama dengan 398 kali 10 pangkat 12 meter kubik per sekon per 70 kuadrat dari 70,4 meter per sekon dikurang 65,3 kali 10 minus 9 1 per M atau M negatif 1. Sehingga hasilnya R1 sama dengan 66,7 kali 10 meter sama dengan 66.700 km. Untuk max altitude-nya 66.700 dikurang 6.370 km sehingga 60.300 km. Dengan diketahuinya ketinggian di perigi dan apogi, waktu periode dapat dievaluasi A sama dengan setengah dari R0 tambah R1 sama dengan setengah 6,87 ditambah 66,7 dikali 10 pangkat 6 meter sehingga 36,8 kali 10 pangkat 6. Untuk B-nya akar dari R0 dan R1 sama dengan 6,87 dikali 66,7 dikali 10 pangkat 6 meter sama dengan 21,4 kali 10 pangkat 6. Untuk T2P AB per H sama dengan 2P A-nya itu 36,8 kali 10 pangkat 6. B-nya 21,4 kali 10 pangkat 6 per H 70,4 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat per sekon. Sehingga tutnya 70,3 kali 10 pangkat 3 sekon sama dengan 19 jam 31 menit. Next. Nah, untuk hukum Kepler pada gerak planet,
Hasil yang diperoleh untuk lintasan satelit di sekitar bumi juga dapat diterapkan pada lintasan planet di sekitar matahari. Sifat orbit planet mengelilingi matahari ditentukan pengamatan astronomi oleh Johann Kepler 1571 sampai 1630. Sebelum Newton mengembangkan teori fundamentalnya. Setiap planet menggambarkan elips dengan matahari terletak di salah satu fokusnya. Vektor radius yang ditarik dari matahari ke sebuah planet menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Kuadrat waktu periodik planet sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi-mayor orbitnya. Next. Oke, terima kasih presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Sekian presentasi dari kami. Ya. Nanti kembali ke Prof. Ya, jadi ini tadi sebenarnya hukum 2 tapi sudah lari ke sana kemari kan, ya kan? Ini. Jadi hukum 2 pemakaiannya sampai pada perluasannya itu sampai momentum tadi ya, ini momentum sampai ke gerak benda-benda langit, gerak satelit terhadap bumi, terhadap satelit terhadap apakah itu ada bumi atau terhadap planetnya ya, satelit terhadap planetnya. Jadi apa digambarkan kalau escape itu kalau lepas itu bagaimana? Kalau eksentrisitasnya lebih besar atau sama dengan 1 ya. Kalau 1 kurang dari 1 itu baru dia masih berada di bawah kendali satelit. Jadi di bawah kendali planet ya. Planet kan ada satelit yang mengitari planet gitu kan ya. Seperti itu ya. Itu sampai ke sana itu dipelajari ya. Karena itu setiap presentasi PDF-nya tolong di-share di grup ya supaya yang lain juga tahu gitu ya. Jadi tidak dimiliki sendiri ya, seperti itu. Kemudian setiap pertemuan gini ada laporannya ya biasanya. Kalau S1 ada itu keluar itu. Ya, ada apa istilahnya? Ada rekamannya gitu loh. Slide ya di ada ya. Ada laporannya enggak? Setiap pertemuan. Memang direkam, Pak. Nah, iya, kan harus tahu. Ya, harus lah. Benar ya? Iya, Pak. Iya. Nah, itu seperti itu. Itu yang berkaitan dengan hukum 2, tapi hukum 2 sudah lari ke sana kemari, luar biasa ya. Jadi itu sebenarnya contoh-contoh soalnya sudah banyak sekali itu ya. Jadi dan contoh-contohnya sederhana sekali, Anda tahu bisa diikuti sendiri gitu ya. Diikuti. Karena itu silakan di-share lagi supaya bisa dipelajari gitu ya. Oke. Ini jadwalnya sudah habis ini ya. Jadi itu untuk minggu depan waktunya apa? Usaha dan energi, Prof. Usaha dan energi. Jadi nanti usaha dan energi minggu depan. Jadi ini silakan dipelajari hukum 2, hukum Newton ini ya, hukum Newton yang terapannya itu sudah sampai kepada hukum-hukum Kepler ya. Jadi Newton itu luar biasa Newton. Dia sampai bisa menjelaskan hukum-hukum Kepler. Newton ya. Saya pikir itu ya, masih ada pertanyaan atau diskusi? Ini jadwalnya ya. Halo? Ke depan itu bukannya tanggal merah ya, Prof? Oh, tanggal merah ya Senin ya. Senin ya dilewati, kalau tanggal merah dilewati aja. Ya. Terusnya aja. Nanti kalau kurang di belakang itu ya. Carikan waktu gitu. Ya. Halo? Iya, Prof. Siap, Prof. Baik, Prof. Suatu saat ada kesempatan nih kalau sedikit terusnya gitu aja ya. Iya. Ya. Iya, Prof. Oke, Prof. Ya saya kira itu untuk hari ini ya. Itu tolong itu kemudian screenshot-nya beserta laporannya setiap pertemuan itu di-share juga gitu supaya seperti yang di S1.
Sekarang itu kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Enggak, berdoa selesai. Supaya di screenshot dulu ya. Sudah di screenshot belum? Screenshot. Sudah? Paling enggak ada dokumen. Tidak, Prof. Enggak ya. Prof, jadi maaf tadi saya belum di absen. Oh ya, saya absen saya. Soalnya Saya juga belum, Prof. saya soalnya kan harus login mana kalau kedaluarsa. Seperti apa nanti kajian fisika 1. Devian Astikawati. Ada? Saya, Prof. Ya. Ada. Rizky Nur Fadila. Iya, Prof, saya, Prof. Wis ya, perintah ya. Iya, Prof. Lengkap ya. Matur nuwun, Prof. Oke. Oke, cukup ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.